A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita berlatih tartil Quran di surah Yunus ayat 59. Nah, di sini kita akan membahas tentang mad faraq. Mungkin ini sudah kita bahas, tapi mungkin yang baru-baru masuk channel ini merupakan pembahasan yang baru mungkin bagi mereka yang belum mendapatkan pembahasan ini, yaitu mad faraq. Mad faraq itu adalah mad untuk membedakan antara pertanyaan atau tidak. Baiklah, kita mulai dari awal dulu, nanti kita bahas mad faraqnya tersebut karena kita berada di sini mad faraqnya. Mim mati bertemu dengan mim kita sebut dengan idgham mimi dan dibaca gunnah ya. Kemudian ma anzala, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata disebut mad jaiz munfasil. Cara membacanya boleh satu boleh dua alif. Kemudian anzala ini kita baca samar karena dia itu adalah ikhfa. Kemudian anzalallah, lafaz Allah yang sebelumnya ada fathah ini kita sebut dengan lafdzul jalalah yang tafkhim atau dibaca tebal karena sebelumnya ada fathah, maka dibacanya itu anzalallah tebal. Lafaz Allahnya itu tebal maka disebut dengan tafkhim. Lakum mir rizqin. Kemudian mim mati bertemu dengan mim sama dengan yang tadi yaitu idgham mimi, kita dengungkan karena dia membentuk tasydid mim. Nun mati bertemu dengan ra, ini idgham bila gunnah. La gunnah artinya tidak berdengung ya. Idgham bila gunnah, kita masukkan ke huruf ra, tasydid ra, nunnya menjadi hilang, tidak terbaca tapi tidak berdengung. Mir rizqin, ini dengung lagi, tanwin bertemu dengan fa kita sebut dengan ikhfa. Faja'altum, idgham mimi lagi, berarti ada tiga idgham mimi. Minhu ini disebut dengan idhar halqi dan tidak berdengung. Haramau wa halala, haramau wa halala, tanwin bertemu dengan wawu kita sebut dengan idgham bi gunnah. Wa halala ini adalah mad iwad. Kalau kita berhenti di sini maka iwad artinya ganti, tanwin ini diganti menjadi mad, panjangnya satu alif, itu disebut dengan mad iwad. Baiklah, kita sekarang membahas tentang mad faraq tersebut. Faraq artinya membedakan, mad untuk membedakan. Jadi di sini ada hamzah yang satu ini kita sebut dengan hamzah istifham. Hamzah istifham itu adalah hamzah untuk pertanyaan yang arti bahasa Arabnya itu disebut apakah atau artinya itu apakah. A itu sama dengan hal kalau dalam bahasa Arab. Hal itu apakah, a itu apakah. Karena a ini berdampingan dengan a juga pada lafaz Allah, sedangkan pada lafaz Allah ini a-nya ini disebut hamzah wasol atau hamzah yang tidak dibaca apabila ada sebelumnya itu ada yang menyertainya, harokat yang menyertainya, maka tidak dibaca. Aslinya jadi di sini adalah qul a'allahu. Jadi ini adalah a'allahu. Untuk membedakan antara hamzah istifham atau tidak, maka disebutlah ini adalah mad faraq ya, untuk membedakan bahwa di sini merupakan pertanyaan. Tapi kalau misalnya bukan pertanyaan kan kita langsung Allahu begitu, karena alif yang ada di sini lafaz Allah ini tidak terbaca apabila ada sebelumnya. Jadi hamzah istifham ini aslinya adalah pendek a dengan harokat a, kemudian bertemu dengan al dalam lafaz Allah. Allahu dibaca Allahu, tapi karena untuk membedakan
pertanyaan, maka ini dibaca panjang sebagai mat. Cara membacanya yaitu dipanjangkan dahulu sampai 3 alif atau 6 harokat, baru kemudian ditasydidkan ke lafaz Allah. Jadi membacanya adalah Qul Allahu azina lakum, Qul Allahu azina lakum am 'ala Allahi taftarun. Adzina lakum mim mati bertemu dengan za idhar syafawi, mim mati bertemu dengan ain juga idhar syafawi. Kemudian Allah lafdzul jalalah yang sebelumnya fathah dibaca tafkhim, kemudian taftarun kita berhentikan dengan mat arid disukun. Jadi seperti itu cara membaca untuk mat faraq yang panjangnya itu bisa sampai 3 alif atau 6 harokat. Dipanjangkan dahulu, jangan langsung ditasydid. Setelah kita panjangkan baru ditasydid ke lafaz Allah. Tasydid disebut dengan syiddah ya, kita tekan ke huruf lamnya di sini sebagai lafdzul jalalah yang tafkhim atau tebal ya. Kita ulangi dari ban, kita baca bersama-sama, ambil nafas supaya kita kuat. Tadi kita tidak kuat sampai faja'altum, kita coba sekarang semoga kuat sampai wahalala. Kita tarik nafas dulu. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul lakum am 'ala Allahi taftarun. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Yunus ayat 59 yang membahas tentang mat faraq, mat untuk membedakan antara pertanyaan atau tidak, antara hamzah istifham dan hamzah yang biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.